apakah pemilihan Kota Banjarbaru adalah pemilihan bercalon tunggal? Bapak datang ke TPS, apakah Bapak punya pilihan? Tidak. Dolat rakyat, demokrasi menjadi dolat uang, duitokrasi. Bapak-bapak yang mengatakan biarlah pihak terkait menang, itu sedang membakar Kota Banjarbaru dengan wali kota yang tidak dipilih hampir 70%. Buat apa hadir? Nggak ada pilihan. Banjarbaru ini tempat saya tinggal. Sampai sekarang ibu saya tinggal di Banjarbaru. KTP saya KTP Banjarbaru. Tidak ada ahli-ahli di sini yang tinggal di Banjarbaru. Saya maju pemilihan gubernur Kalimantan Selatan karena apa? Singkatnya karena saya lahir di satu pulau kecil namanya Pulau Laut. Tempat lahir saya namanya Kota Baru. Saat saya lahir, ayah saya bekerja di PT Inhutani II. Almarhum. Yang sekarang Inhutani II-nya sudah gulung tikar. Karena kayunya sudah habis. Bapak-bapak datang ke Kalimantan Selatan. Yang akan Bapak lihat di sungai-sungai adalah tongkang-tongkang batu bara. Saat saya kecil, saya turun dari rumah kakek saya, pulang dari naik ke rumah kaki saya hitam, karena yang saya injak adalah batu bara. Saya ingin beri konteks, Pak. Kenapa sedemikian aneh bin ajaibnya pemilihan Kota Banjarbaru? Karena pemilu kita sudah bergeser dari dolat rakyat, demokrasi, menjadi dolat uang, duitokrasi, di mana kekuatan uang bisa menyebabkan, menentukan siapa yang menjadi gubernur, bupati, dan wali kota. Pak Aswanto bertanya dan kemudian mengatakan pasangan yang didiskualifikasi tidak melakukan perlawanan. Tanyakan ke yang bersangkutan. Mungkin ini pertama kali di Indonesia ada pasangan calon tidak melawan. Petahana. Keberatan Yang Mulia. Yang Mulia beri waktu saya 15 menit, saya bisa menggunakannya untuk pertanyaannya Keberatan. gimana? Silakan. Saya akan ke pertanyaan yang Ya, mulia. silakan pertanyaan sekarang. Konteksnya ini penting yang mulia. Tidak berani. Para ahli mengatakan, kenapa yang terakreditasi di Banjarbaru tidak melakukan permohonan? Kami sudah mengajukan bukti berapa itu? P52 yang diverifikasi yang mulia nanti. Ya. Itu adalah keterangan saksi yang karena dibatasi cuma satu, kami buat tertulis, di mana pemantau itu hadir dan menjelaskan tidak berani menjadi pemohon. Kami yang hadir di sini yang mulia berisiko. Jadi yang mulia, kami ke pertanyaan. Saudara Hairul Fahmi tadi berbicara soal
ada batasan waktu dalam undang-undang, sehingga pencetakan suara tidak dilakukan. Undang-undang pada saat bicara batasan waktu, ahli rujuk. Tapi saya agak bertanya, kenapa ahli tidak merujuk undang-undang juga pada saat undang-undang tentang calon tunggal? Mungkin pertanyaan pertama kepada ahli adalah, dengan didiskualifikasinya pasangan calon nomor 2, apakah pemilihan Kota Banjarbaru adalah pemilihan bercalon tunggal? Itu pertanyaan pertama yang esensial. Jika tidak perlu jawab selanjutnya. Jika iya, Dr. Khairul Fahmi yang terpelajar, kenapa tidak dirujuk aturan tentang calon tunggal yang berkonsekuensi dengan adanya kolom kosong? Waktu menjadi soal, anggaran didalilkan, teknis, kontestan berulang-ulang diperhatikan, pemilih, kami yang memilih, diperhatikan tidak? 1774 dikatakan sudah mengatur, dikatakan ahli ada pilihan, datanglah Bapak ke Kota Banjarbaru, maka suara Bapak sah jika dan hanya jika Bapak memilih paslon nomor 1. Itu yang terjadi di Banjarbaru. Yang lain tidak sah. Di mana pemilihannya? Saya ulangi, Bapak datang ke TPS, apakah Bapak punya pilihan? Tidak. Karena pada saat Bapak datang, Bapak suara sah hanya jika dan hanya jika memilih paslon nomor 1. Saudara Heru Widodo, Dr. Heru Widodo ahli mengatakan kita harus memperhatikan kontestan. Saudara Usfunan, doktor juga mengatakan begitu. Paslon, lagi-lagi, di mana letak pemilih? Berapa suara persentasi pasangan calon 1, Bapak? 100%. Kenapa? Karena yang lain tidak sah. Berapa yang tidak sah? Lebih kurang pemilih tidak sah 68,5%. Berapa pemilih sah di pasangan calon 1? Lebih kurang 31,5%. Bapak-bapak yang mengatakan biarlah pihak terkait menang, itu sedang membakar Kota Banjarbaru dengan wali kota yang tidak dipilih hampir 70%. Teks bapak-bapak 1774, teks bapak-bapak tentang biaya, teks bapak-bapak tentang waktu, sebenarnya yang mulia Dr. Khairul Fahmi, bagaimana Dr. Khairul Fahmi melihat juga diskresi, kalaupun ada kekosongan hukum, saya tidak mengatakan ada, karena ini calon tunggal ini ada aturannya, ada putusan MK-nya, ada peraturan KPU-nya. Tapi kalaupun Bapak mengatakan kosong, yang mulia Dr. Khairul Fahmi, saya nanyanya ke Dr. Khairul Fahmi ini, bagaimana dengan diskresi yang juga diakui dalam Undang-Undang 30 2014? Dr. Khairul Fahmi lagi, jika dikatakan ini nggak bisa masuk ke dalam pemilihan lanjutan karena limitatif, bencana itu juga nggak diduga kok, nggak limitatif kok, waktunya masih bisa mundur untuk dilanjutkan, tidak dicetak surat kertas suara. Kami punya keterangan pihak terkait di sini, biaya cetak kertas suara itu Pak 21 juta.
21 juta. Kami beritahu, kami punya bukti yang kami ajukan yang mulia. Dalam tambahan kami, karena tadi kami pagi-pagi merapatkan, ada penyelenggaraan acara fun walk Pesta Rakyat KPU tanggal 24, Pak. 3 hari sebelum pencoblosan. Apa hadiahnya? Sepeda motor, mengundang artis dari Jakarta, kulkas, dan lain-lain. Itu lebih, Pak, 20 juta. Adakah di situ sosialisasi tentang bagaimana ini pemilihan Kota Banjarbaru bercalon tunggal atau tidak? Tidak ada, Pak. Kami buktikan bahwa gak ada persoalan biaya, Pak. Ini persoalan oligarki batubara yang mencengkram Banjarbaru dan Kalimantan Selatan, sebenarnya juga Indonesia. Konteks itu, Pak, yang saya ingin hadirkan dari yang mulia ini, karena kami ditonton juga oleh warga Banjarbaru dan mungkin juga rakyat Indonesia yang lain. Pemilihan kita sudah bergeser. Jadi tolong kita tidak hanya bicara tentang pasal tanpa melihat jiwa bahwa pemilih Banjarbaru hadir dan kemudian dirampok, tidak punya hak pilih. Dengan alasan biaya, waktu, ini dan itu. Yang mulia, dipersingkat waktu ya, ini. Kalaupun kita ingin mengatakan, oke, maka ada kesempatan di Mahkamah Konstitusi, itu yang kami mintakan dalam petitum, melaksanakan pemungutan suara ulang melawan kolom kosong. Itulah jalan keluarnya bagi Banjarbaru. Waktunya dilakukan, pencetakan masih bisa, ketimbang membuat warga Banjarbaru hadir dan tidak punya hak pilih. Yang 68,5% tidak memilih itu, yang mulia, karena memang tidak ingin memilih pasangan calon yang ada. Atau banyak yang tidak hadir. Ibu saya, adik saya, akhirnya memilih tidak hadir. Buat apa hadir? Nggak ada pilihan. Buat apa hadir? Nggak ada pilihan.